Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejatining mulyo yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halat Jawa, mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Awal beragama mengenal Tuhannya. Agama diperuntukkan bagi manusia yang punya akal yang sehat, bukan untuk mereka yang tidak punya akal. Yang berarti agama dapat dipahami dengan logika. Logika dari pemikiran yang berpikir secara benar dan jernih tanpa didasari nafsu, yang menghasilkan pemikiran yang jernih dan seimbang dalam dirinya, yang dapat melihat dan menghasilkan kata yang hakiki. Hakiki yang artinya kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang benar-benar kebenaran. Sesungguhnya agama dapat dilogika dalam memahami zatnya, Tuhannya pun dapat dilogika. Sebagai umatnya Nabi akhir zaman, bila memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan ayat-ayat ketuhanan yang ada pada kitab suci Al-Quran, pastinya hanya memuja berhala atas prasangkanya sendiri, dan itu pasti. Pastinya orang-orang yang demikian mereka menyelisihi kesepakatannya para ulama. Para ulama bersepakat bila ada yang menyelisihi, mengingkari satu ayat Al-Quran, sudah dapat disebut non-muslim atau sudah dapat disebut kafir. Akan tetapi di akhir zaman ini orang-orang yang ingkar atau yang menyelisihi ayat ketuhanan malah merasa yang paling mengenal Tuhannya atau merasa yang paling ma'rifat ke zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Memang secara langsung orang yang ingkar dengan ayat Al-Quran di umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada. Akan tetapi mereka meninggalkan ayat ketuhanan dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ada dua kelompok atau ada dua golongan. Karena secara global ayat ketuhanan cuma ada dua sisi ayat. Sisi ayat yang menunjukkan adanya Tuhan di atas titik-titik, dan sisi ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan dekat dari titik-titik. Kalimah Allah bersemayam di atas arsy, yang berarti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dekat dari arsy juga. Banyak umatnya Nabi yang memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya berpedoman dengan ayat tersebut, karena ayat Allah bersemayam di atas arsy disebut 7 kali dalam Al-Quran. Sedangkan ayat yang menunjukkan dekat dari sesuatu juga banyak, dan dari mereka yang memahami ayat Allah dekat, lebih dekat dari urat nadi saja, meninggalkan ayat Allah bersemayam di atas arsy. Mereka merasa dapat manunggal dengan Tuhannya. Orang-orang yang hanya mengimani sisi ayat Allah bersemayam di atas arsy saja, dan orang-orang yang hanya mengimani ayat Allah dekat, lebih dekat dari urat nadi saja, dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya secara tekstual saja, tidak memahami dalil yang sesungguhnya. Dalil bukti
bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit, bumi, dan semua isinya. Ini kalau bumi ini bulat dan bulat sama dengan 129.600 derajat, dan mengira atas secara global di atas kepalanya saja, tidak mempertimbangkan atas secara global. Ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat, dan ayat yang menunjukkan di atas arsy, keduanya untuk memahami adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya maha awal yang tidak ada permulaannya, maha akhir yang tidak ada berkesudahannya. Kegagalan tauhid manunggal karena memahami sebelum adanya makhluk yang ada hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk disamakan dengan makhluknya yang menciptakan sesuatu hal. Mereka memahami karena yang ada hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh mereka dipahami terjadinya makhluk dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kegagalannya mereka itu, lalu adanya tauhid manunggal. Mari kita pahami dengan pikiran yang sehat, karena agama itu diperuntukkan bagi yang punya akal sehat. Sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kekal. Apa artinya maha kekal? Arti dari sifat maha kekal tidak membesar, tidak mengecil, tidak berkurang, tidak berpindah-pindah. Orang-orang yang merasa dapat menyatu dengan Tuhannya, menyerupai tauhidnya agama Kristen. Bedanya kalau di agama Kristen, nabinya yang dianggap sama dengan Tuhannya. Kalau yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya, dirinya sendiri yang disamakan dengan Tuhannya, juga gagal memahami kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang merasa manunggal karena tidak dapat membedakan antara yang menolong dengan yang ditolong, atau tidak dapat membedakan antara yang menciptakan dengan yang diciptakan, atau tidak dapat membedakan zatnya yang menciptakan dengan zat yang diciptakannya. Juga gagal memahami kutiukan ruhku dan ruhnya dianggap sama dengan Tuhannya. Karena gagal memahami kalimah kutiupkan ruhku, ruhnya disamakan dengan Tuhannya, dan berakibat seperti ini. Saya pun akan menjawab. Berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Banyak juga dari mereka yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya, tidak lagi mau melakukan syariat. Contohnya tidak mau sholat karena mereka merasa sama dengan Tuhannya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.